Oke. Di dalam Islam yang menjadi sumber pokok panduan hidup dan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan as-sunnah. As-sunnah adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya, atau pengakuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari dia bangun, tidur, dan bangun lagi. Itu jadi bagaimana Rasul di WC, bagaimana Rasul itu sholat, bagaimana Rasul itu bersenggama dengan istrinya, bagaimana Rasul itu tidur, itu semua jadi sunnah. Jadi sunnah itu adalah sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sunnah itu bukan sunat ya. Ada suatu yang wajib, ada yang suatu yang sunat, ada yang mubah, ada yang juga makruh, ada yang haram sebagainya. Itu Rasulullah SAW semuanya menjelaskan itu. Nah, sunnah Rasul, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sampai kepada kita itu disebut hadis. Jadi hadis itu berarti kan rekaman sunnah. Hadis itu informasi berkenaan dengan sunnah gitu ya. Maka apa tuh hadis? Hadis itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru, berarti kan selain dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan dari wahyu Allah. Kalau hadis adalah sesuatu yang keluar dari Nabi, maka dikatakan sesuatu yang baru. Nah, hadis secara istilah adalah setiap perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hadis. Sunnah. Jadi sunnah itu atau hadis itu adalah rekaman dari setiap perbuatan, perkataan, pengakuan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, sejarah hadis berfungsi terhadap Al-Quran itu. Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu menjelaskan tentang isi Al-Quran. Memang Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan, dari mulai kita bangun sampai bangun lagi. Al-Quran menjelaskan itu. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan sesuatu itu tidak terinci, atau Al-Quran hanya menjelaskan garis besarnya saja. Contoh berkenaan dengan sholat. Dalam Al-Quran tidak ada rincian bagaimana kita sholat, berdiri, ruku, sujud, baca Fatihah, tahiyat, tidak ada. Itu dijelaskan oleh sunnah atau oleh hadis Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan wa anjalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa lahum yatafakkarun. Kami turunkan, kata Allah, kepadamu Al-Quran. Kepadamu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Litubayyana lin-nas, untuk dijelaskan kepada manusia. Berarti kan yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan perintah, bagaimana menjauhi larangan, itu adalah sunnah atau roh Rasul itu sendiri. Maka fungsi sunnah atau fungsi hadis yang pertama terhadap Al-Quran adalah sebagai bayinah atau penjelas terhadap Al-Quran. Terus yang selanjutnya, fungsi Al-Quran terhadap sunnah itu adalah takkid, menguatkan, statement menguatkan terhadap apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Contoh ya, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk taat kepada orang tua. Jangan engkau katakan di hadapan orang tua kalau kita disuruh si mama, si bapak mah, jangan. Atau kita disuruh atau balik kan, itu nggak boleh. Nah, hadis menjelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana sikap orang tua, kita kepada orang tua. Bahkan Rasulullah SAW kepada ibu susunya, itu bukan ibu aslinya, karena ibunya kan sudah meninggal ketika dia berusia 2 tahun. Itu sampai datang ibu susu itu yang menyusui dia, itu kan sama, jadinya saudara kan. Si Rasul itu menghamparkan sorbannya untuk dilalui oleh ibunya. Itu kan sikap, contoh penjelasan dari sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran juga sebagai menjelaskan, tapi juga ada merincikan sesuatu yang global tadi, seperti tentang zakat. Zakat itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, tapi jenis apa saja yang dizakati itu Al-Quran tidak menjelaskan. Maka fungsi Al-Quran fungsi hadis terhadap Al-Quran itu bayan tafsir, menjelaskan secara rinci apa saja batasannya, apa saja yang harus dizakati. Kan kalau di hadis dijelaskan dari pertanian, perdagangan, terus juga perniagaan, terus juga dari sesuatu yang kita usahakan, kan? Itu di dalam sunnah dijelaskan gitu. Atau
hadis atau sunnah itu membatasi sesuatu yang umum. Kalau di Al-Quran disebutkannya umum, nah di hadis bisa dibatasi. Contoh ya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadil unsaya indil. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa bagian anak laki-laki dua bagian daripada anak perempuan. Tapi ini kan umum ya, berarti kan bagian anak laki-laki itu 1 banding atau 2 banding 1. Jadi kalau laki-laki 2, anak perempuan 1. Ini kan umum ayatnya, siapa saja. Nah, maka di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Rasul membatasi la yurisul muslimun kafiru walal kafirul muslim. Jadi dengan ada hadis ini, walaupun anaknya itu berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, kalau anaknya kafir itu tidak boleh. Nah, berarti kan ayat yang tadinya umum dikhususkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, silahkan kawan-kawan boleh baca buku yang sudah dibelinya, itu lebih jelasnya, lebih rincinya tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran itu lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.